Superman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang transformasi peubah acak diskrit. Oke, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu Desi Anggisa Gita, Fatkur Rohman, dan Vivi Venia. Nah, di sini kita akan bahas transformasi peubah acak diskrit. Nah, kasus apa aja yang kita pelajari? Yang pertama adalah peubah acak diskrit, yaitu satu peubah acak. Nah, yang kedua peubah acak diskrit, dua peubah acak. Nah, materi yang pertama kita akan pelajari peubah acak diskrit, satu peubah acak. Oke, kita akan masuk ke peubah acak satu diskrit. Nah, sebelum masuk ke teorema utama, ada syarat penting yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, jika kita mempunyai variabel acak Y yang merupakan fungsi dari variabel acak X, ini X, atau bisa ditulis ini Y sama dengan X. Nah, ini merupakan fungsi satu-satu, maka Y mempunyai inverse, yaitu X sama dengan U pangkat negatif 1 atau U inverse Y sama dengan WY. Nah, agar kita bisa melakukan transformasi ini, fungsi UX ini tersebut harus merupakan fungsi satu-satu. Kenapa harus fungsi satu-satu? Karena jika syarat terpenuhi, maka Y ini pasti mempunyai fungsi inverse. Nah, kita bisa menyatakan kembali X dalam bentuk fungsi terhadap Y, yaitu ini tadi. X sama dengan U pangkat min 1 dalam kurung Y sama dengan WY. Nah, kita masuk ke teorema transformasi peubah acak diskrit. Nah, sekarang kita masuk ke teorema nih. Misalkan kita menghadapi kasus peubah acak diskrit. Nah, kita mengandaikan X adalah sebuah acak diskrit yang memiliki fungsi peluang, yaitu 1 dislet, yaitu Fp ini sebesar Fx dalam kurung X, dan kita tahu bahwa Y ini sama dengan Ux. Ini adalah fungsi satu-satu yang menghubungkan dua variabel tersebut. Nah, maka untuk mencari Fp dari variabel baru, yaitu Y, rumusnya adalah ini, Fy dalam kurung Y sama dengan Fx dalam kurung W, Y, atau Y elemen dari B, dengan B sama dengan Fy dalam kurung Y lebih dari sama dengan 0. Artinya kita tinggal mensubstitusikan fungsi inverse WY tadi ke dalam peluang asli milik X. Nah, batas nilai atau domain. Terakhir, rumus ini berlaku jika untuk nilai Y ini berada dalam himpunan daerah hasil B, di mana B adalah didefinisikan sebagai sama dengan anggota dari Fy dalam kurung Y lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi nilainya harus terdefinisi dan peluangnya tidak boleh negatif, yang mana ini merupakan sifat dasar dari peluang itu sendiri. Oke, agar kita lebih jelas, kita akan lanjut ke contoh soal untuk melihat bagaimana sih teorema yang ini dapat diterapkan secara langsung. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, kita akan bedah langkah demi langkah penyelesaian secara struktur. Nah, yang pertama, kita mempunyai soal, yaitu diketahui peubah acak diskrit berkontribusi geometri dengan parameter P, atau bisa ditulis sebagai ini. Nah, fungsi peluang dari Fp dari X yaitu Fx dalam kurung X sama dengan PQ pangkat X min 1 dengan X beranggotakan 1, 2, 3.
Nah, jadi 1, 2, 3 ini adalah nilai dari domain. Nilai dari domain. Nah, kita mempunyai variabel baru yaitu Y sama dengan X min 1. Nah, tentukan fungsi peluang dari Y. Nah, langkah pertama, transformasi, yaitu kita sesuaikan dengan syarat teorema yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita harus memastikan dulu apakah fungsi 1, karena Y sama dengan X min 1 adalah fungsi 1, fungsi linear, maka dia jelas melakukan fungsi 1 dan otomatis mempunyai inverse. Nah, sekarang kita cari fungsi inverse-nya dengan mengubah persamaan Y agar membentuk menjadi X, yaitu kan Y sama dengan X min 1. Ini sama seperti X sama dengan Y plus 1. Oke. Maka kita dapatkan fungsi inverse-nya yaitu ini. X sama dengan WY sama dengan Y plus 1. Ini ya, nih. Nah, langkah yang selanjutnya kita akan menentukan domain atau batas dari Y. Karena rumus inverse kita adalah ini, Y sama dengan X min 1, mari kita mensubstitusikan nilai untuk tahu domain dari Y-nya. Jika X-nya 1, X sama dengan 1, maka Y plus 1 akan sama dengan Y sama dengan 0. Oke, jika X sama dengan 2, maka ia akan sama, yaitu 2 Y plus 1 akan sama saja dengan Y sama dengan 1. Nah, jika X-nya 3, X-nya sama dengan 3, maka kan 3 sama dengan Y plus 1, jadi Y-nya sama dengan 2. Dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi domain baru untuk peluang acak Y adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita mensubstitusikan ke teorema fungsi peluang Y. Nah, kita akan menggunakan rumus dari teorema yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ini, Fy dalam kurung Y sama dengan Fx yang beranggotakan W dalam kurung Y. Oke. Itu kan Fy dalam kurung Y akan sama dengan Fy yang beranggotakan Fx, anggotanya yaitu W dalam kurung Y. Nah, kita tinggal mengalihkan setiap variabel X pada fungsi Fx dalam kurung X sama dengan Pq pangkat X min 1 dengan fungsi inversenya yaitu Y plus 1. Nah, kan akan jadi Fy ini ya, sama dengan aja langsung Fy dalam kurung Y ini akan sama dengan Pq, apa tadi? Ya, Pq. Nah, kita ganti dengan Y plus 1 nih pangkatnya, yaitu Y plus 1. Kan tadi X-nya kan Y plus 1, nah pangkat min 1. Oke. Nah, kan menjadi, ini kan Y plus 1 sama dengan Y. Kalau pangkatnya 1 berarti sama aja Pq pangkat Y, iya benar. Nah, jadi fungsi peluang yang baru untuk peluang acak Y yaitu Fy dalam kurung Y sama dengan Pq pangkat Y. Untuk Y-nya, tadi berapa Y-nya? Y baru yaitu ini, 0, 1, 2, dan seterusnya. 0, 1, 2. Nah, perlu diingat nih teman-teman, bentuk tambahan dari Fy nih, Fy dalam kurung Y sama dengan Pq pangkat Y dengan rentang Y yang dimulai dari 0 kan,
Ini sebenarnya merupakan bentuk alternatif dari distribusi geometrik yang menghitung jumlah kegagalan sebelum sukses pertama terjadi. Nah, baik teman-teman, materi transformasi peubah acak diskrit yang sudah saya sampaikan semoga bermanfaat. Kita akan lanjut ke contoh-contoh soal yang akan dijelaskan oleh Faktur Rahman. Oke teman-teman, setelah kita menyimak tadi materinya, nah tidak afdal dong tentunya kalau kita tidak mengerjakan soal. Nah di sini saya punya 2 soal, teman-teman, soal kedua dan soal ketiga. Nah mari kita kerjakan bareng-bareng ya. Nah untuk soal yang kedua, misalkan X berdistribusi binominal dengan parameter n,3/4. Jika Y sama dengan 3X, tentukan fungsi peubah dari Y. Nah, kita ketahui bahwa X ini berdistribusi binominal dengan n dan 3/4. Nah, kita ketahui juga bahwa fungsi P dari X. Nah, kita ketahui bahwa kan ini kita ditanyakan fungsi peubah dari Y, jadi pasti ada fungsi peubah dari X. Karena ini kita misalkan X, jadi pasti ada fungsi peubah dari X. Nah, dari mana kita mendapatkan fungsi peubah dari X? Ini kita dapatkan dari rumus ya teman-teman, dari rumus materi. Nah, rumusnya bagaimana? Ada yang ingat? Nah, di sini saya tulis ulang untuk rumusnya. Rumusnya sendiri yaitu fx fungsi peubah dari x dengan variabel x ini sama dengan n kombinasi dengan x, kemudian dikali dengan P pangkat X, kemudian dikali dengan Q pangkat N min X. Nah, dengan Q sendiri ini bernilai 1/P pangkat N dikurang dengan X. Nah, jadi fungsi peubah X dari variabel X sama dengan N kombinasi X dikali dengan P pangkat X dikali dengan Q pangkat N min X. Dengan Q ini nilainya 1 min P pangkat N min X. Nah, N ini merupakan ya teman-teman, N ini merupakan jumlah percobaannya, kemudian X ini variabelnya, kemudian P ini merupakan peluang berhasilnya. Nah, Q ini merupakan peluang gagalnya. Jadi untuk mencari Q peluang gagal yaitu 1 dikurang dengan peluang berhasilnya. Kemudian pangkatnya tetap sama ya teman-teman, pangkat N dikurang X. N ini jumlah percobaannya dikurang dengan variabel. Nah, jadi itu teman-teman untuk rumusnya. Nah, bagaimana kita mendapatkan ini? Nah, ini sama dengan rumusnya. Cuma yang membedakannya ini hanya X-nya ini maksudnya P dan Q-nya ini kita ganti dengan 3/4. Jadi peluang berhasilnya dan peluang gagalnya itu kita ganti dengan 3/4. Jadi fungsi X dengan variabel X sama dengan N kombinasi X dikali dengan 3/4 pangkat X sama dengan 1 min 3/4 pangkat N min X. Nah, sama dengan N kombinasi X dikali dengan 3/4 X
dikali dengan 1/4 pangkat n min x. Nah, ini kan kita jumlahkan ya teman-teman. 1 dikurang 3/4 yaitu jadi 4/4 ya teman-teman. 1 itu kita samakan penyebutnya. 4/4 dikurang dengan 3/4. 4 dikurang 3 yaitu 1/4. Penyebutnya tetap sama. Jadi 1/4 pangkat n min x. Nah, kemudian kita ketahui juga bahwa y sama dengan 3x. Ini ya teman-teman. Nah, kita ditanyakan tentukan fungsi peluang dari y. Nah, atau fungsi peubah y dengan variabel y. Nah, kita jawab bahwa tadi ya teman-teman, fungsi y itu sama dengan 3x. Nah, ini kita harus menghilangkan 3-nya karena kita kan mau mencari x-nya ya teman-teman. Kita kan mau mencari x-nya. Jadi kita harus menghilangkan 3-nya. Bagaimana cara kita menghilangkan 3-nya? Yaitu kita harus membagi ruas kanan dan ruas kiri, atau yang teman-teman familiar biasanya pindah ruas ya teman-teman. Ini 3 pindah ruas. 3 di sini, jadi y dibagi 3 ya teman-teman. Y ini dibagi 3. Tuh. Ini 3 ya teman-teman. Anggap aja ini 3. Y dibagi 3. Kemudian 3 ini dibagi 3. 3 bagi 3 habis ya teman-teman. Jadi tinggal x y per 3. Nah, untuk y sama dengan y per 3. Nah, y nya sendiri yaitu fungsi y dalam variabel y sama dengan y per 3. Nah, ini y ini sama dengan x ya teman-teman. Y ini sama dengan x. Nah, kita habis mendapatkan y atau x nya, kita cari nilai batasnya tuh berapa. Cara mencari nilai batasnya yaitu kita substitusikan nilai x ke dalam y sama dengan 3x. Kan fungsi y nya tadi ini ya teman, y sama dengan 3x. Jadi kita substitusin, kita masukin x nya dengan 0, dengan 1, 2, dimulai dari 0 ya teman. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, kita masukkan dulu ya teman-teman. 3 kali 0, 3 kali 0, 0, 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 4 itu 8 dan seterusnya. Nah, sampai dengan n, yaitu 3 kali n sama dengan 3n. Nah, batasnya sendiri ini sama dengan y, peluang y bersyarat dengan y itu nilainya 0, 3, 6, 8 sampai dan seterusnya sampai dengan 3n. Nah, itu untuk nilai batasnya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan nilai batasnya, kita cari fungsi peubah y dengan variabel y sama dengan fx wy. Nah, wy tadi kan ini sama dengan x ya teman-teman. Nah, kita substitusikan y-nya kan yang kita sudah ketemui, yaitu nilainya y per 3. Nah, ke fungsi peluang fx. Fungsi peluang fxx ya teman-teman. Nah, fungsi dari y dengan variabel y sama dengan fx. Nah, kita masukin nilai y-nya kan tadi sudah kita ketemui, yaitu y per 3. Jadi fx y per 3. Nah, kemudian kita substitusiin fungsi fy atau fungsi dari y dengan variabel y sama dengan ini dari ini ya teman-teman. Dari ini kita substitusin yang ini ya teman-teman. Nih, bisa teman-teman semua screenshot. Nah, kita masukkan pangkatnya, kita gantikan pangkatnya tadi belum diganti ya teman-teman. Nih, pangkatnya kan belum diganti, masih x, n dikurang x. Jadi kita ganti pangkatnya dengan y per 3. Nah, pangkatnya yang x.
Jadi FYY sama dengan N kombinasi Y per 3, 3 per 4 pangkat Y per 3, 1 per 4 pangkat N per minus Y per 3. Nah, jadi fungsi peluang dari peubah acak Y adalah fungsi dari Y dengan variabel Y sama dengan N kombinasi Y per 3, 3 dikali 3 per 4 pangkat Y per 3 dikali 1 per 4 pangkat N minus Y per 3. Nah, dengan batasan yang sudah kita cari tadi, yaitu nilainya Y sama dengan 0, 3, 6, 8 dan seterusnya hingga 3N. Nah, oke, di sini soal nomor 3 yaitu peubah acak X berdistribusi Poisson dengan parameter jika Y sama dengan 1 per X min 3. Nah, kita tentukan fungsi peluang dari Y. Nah, kita ketahui bahwa X ini berdistribusi Poisson dengan lambda pastinya. Nah, kan di sini peubah acak X ya teman-teman. Jadi kita juga ketahui bahwa fx fungsi peubah X dengan variabel X sama dengan E pangkat min lambda dikali dengan lambda pangkat X per X faktorial. Nah, ini didapat dari materi sebelumnya ya teman-teman, materi yang sudah kita bahas tadi. Nah, kemudian ada A atau fungsi peubah A ini X bersyarat dengan X sama dengan 0, 1, 2, 3. Nah, ini sebagai batasannya teman-teman, ini sebagai batasan. Batasannya teman. Nah, dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian Y ini sama dengan fungsi U dari X sama dengan 1 per 2 X min 3. Nah, ditanya bahwa fungsi peluang dari peubah acak Y, fungsi peubah Y dari Y, jawab Y sama dengan 1 per 2 X min 3. Nah, ini ya teman. Nah, bagaimana sih cara mengerjakannya? Sama seperti tadi. Langkah awal kita ini min 3 ini kita pindah ruaskan ke kanan, jadi positif 3. Kemudian Y plus 3 sama dengan 1 per 2X. Jadi yang sebelah kanan ini jadi 1 per 2X. Tadi min 3 ini kita pindahkan ke ruas kiri, jadi positif 3. Jadi yang di ruas kiri Y plus 3 dan di ruas kanan itu 1 per 2X. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan ya teman-teman. Kan kita mau menghilangkan duanya. Nah, saya tulis di sini teman-teman. Tadi Y plus 3 Y plus 3 di ruas kiri sama dengan 1 per 2X 1 per 2X. Nah, ini kita harus kalikan 1 per 2 ini kita kalikan dengan 2 juga. Kita kalikan dengan 2. Nah, jadi 1 kali 2 kan jadi 2 per 2 ya teman-teman. Jadi 2 per 2X 2 per 2X. Nah, 2 per 2 ini sama dengan 1. Nah, kemudian yang sebelah kiri jangan kita tinggal. Ini kita kalikan dengan 2 juga. Jadi 2 Y plus 3. Nah, sama ya teman-teman, jadi seperti ini. 2 dikalikan dengan Y plus 3 sama dengan X. Nah, kemudian kita pindahkan
biar lebih enak dilihatnya. X sama dengan, ini kita kalikan ya teman-teman, 2 kali Y, 2Y, 2 kali 3 yaitu 6. Jadi 2Y plus 6. Jadi X atau WY sama dengan 2Y plus 6. Nah, kemudian setelah kita dapatkan WY-nya atau kita dapatkan X-nya, ini kita jangan lupa kita cari juga batasnya teman-teman. Nah, cara mencari batasnya seperti tadi, kita masukkan fungsinya dulu yang diketahui tadi ya teman-teman, Y sama dengan 1/2 X min 3. Nah, kita masukkan, kita substitusikan X-nya ini dengan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya teman-teman. Kalau tadi sampai dengan N, sekarang tidak apa-apa ya teman-teman. Kalau mau ditambahkan, kita tambahkan N di sini, itu boleh juga. Tapi jika tidak ya tidak apa-apa, dan seterusnya itu sama saja. Nah, ini kita masukkan X-nya dengan 0, yaitu setengah dikali 0 dikurang dengan 3. 0 kali setengah 0 dikurang dengan 3 yaitu minus 3. Setengah kali 1 itu setengah dikurang minus 3 sama dengan minus 2,5. Nah, setengah itu dikali 2 itu yaitu 1 dikurang 3 sama dengan minus 2 dan seterusnya. Sampai dengan, kalau ada teman-teman semua mau sampai dengan N, yaitu setengah kali dengan N dikurang 3 ya teman-teman. Jadi 1/2N dikurang 3. Nah, sampai dengan ini teman-teman. Nah, jadi B sama dengan Y, peluang Y bersyarat Y sama dengan minus 3, minus 2,5, minus 2, minus 1,5 dan seterusnya. Ini membesar terus ya teman-teman sampai dengan N. Nah, itu untuk batasnya. Nah, kemudian kan yang ditanya tadi fungsi peubah ya teman-teman di sini. Nah, tentukan fungsi peluang, maksudnya fungsi peluang dari Y. Jadi kita pakai rumus fungsi peluang yang sudah kita bahas tadi. Nah, fungsi peluang Y tentunya. Fungsi Y dengan variabel Y sama dengan fx W, atau ini fx dari variabel X sama dengan E pangkat min lambda dikali dengan lambda pangkat X per X faktorial. Nah, ini kita substitusikan ya teman-teman. Kita substitusikan X-nya. Kita substitusikan X-nya dengan yang sudah kita cari tadi. Berapa teman-teman X-nya yang kita sudah ketemu ini ya teman-teman? X atau WY tadi kan 2Y plus 6 ya teman-teman. Jadi kita masukkan 2Y plus 6. 2Y plus 6. Jadi untuk rumusnya yaitu fungsi peubah Y dengan variabel Y sama dengan E pangkat min lambda dikali dengan lambda pangkat 2Y plus 6 dibagi dengan 2Y plus 6. Nah, jadi fungsi peluang dari peubah acak Y adalah Fy Y sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat 2Y plus 6 per 2Y plus 6 faktorial. Jangan lupa ya teman-teman, ini faktorial ya teman. Dengan batasan nilai Y sama dengan min 3, min 2,5, min 2, min 1,5 dan seterusnya sampai dengan N. Oke teman-teman, mungkin cukup untuk pembahasan soalnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Desi Angki. Halo guys, kali ini kita akan lanjut membahas materi mengenai transformasi dua peubah acak diskrit. Nah, kita lihat pada teorema 2 ini, yaitu misalkan X1, X2 adalah peubah diskrit dengan fungsi peluangnya Fx1, X2, X1, X2, misalkan Y1 sama dengan U1, X1, X2, dan Y2 sama dengan U2, X1, X2, itu merupakan suatu transformasi satu-satu antara himpunan titik X1, X2
dan Y1, Y2. Nah, sehingga persamaan Y1 sama dengan U1, X1, X2 dan persamaan Y2 sama dengan U2, X1, X2 itu mempunyai jawaban tunggal untuk X1 dan X2 dinyatakan dalam Y1 dan Y2. Misalkan X1 sama dengan W1, Y1, Y2 dan X2 sama dengan W2, Y1, Y2. Nah, untuk menentukan FP dari Y1 dan Y2 yaitu F Y1 Y2, Y1 Y2 sama dengan F X1 X2, W1 Y1 Y1, W2 Y1 W2. Nah, untuk lebih memahami materi, kita lanjut ke contoh. Kita lihat soal 4, yaitu peubah acak X1 dan X2 itu saling bebas. X1 Poisson lambda 1, X2 Poisson lambda 2. Nah, tentukan fungsi peluang dari Y sama dengan X1 plus X2. Oke, teman-teman. Jadi, di sini kan kita mempunyai dua peubah acak ya, yang sifatnya saling bebas, yaitu X1 dan X2. Masing-masing itu berdistribusi Poisson dengan parameter lambda 1 dan lambda 2 ini ya. Nah, tugas kita yaitu mencari fungsi peluang dari peubah acak baru. Sebut saja nih Y1 yang merupakan hasil penjumlahan dari X1 plus X2. Nah, selanjutnya kita ketahui dulu nih fungsi peluang umum Poisson, yaitu Fx sama dengan E pangkat min lambda pangkat X per X faktorial, dengan X-nya sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, karena saling bebas, kita tulis dulu fungsi peluangnya masing-masing, yaitu yang X1 itu sama dengan E pangkat min lambda 1 dikali lambda 1 pangkat X1 per X1 faktorial, dengan X1-nya yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu yang Fx2, X2 sama dengan E min lambda 2 dikali lambda 2 pangkat X2 per X2 faktorial, dengan X2-nya yaitu 0, 1, 2, sampai dengan seterusnya. Nah, sekarang karena di awal tadi kan kita sudah mengetahui nih bahwa X1 dan X2-nya itu kan tadi saling bebas, maka fungsi peluang gabungan mereka itu adalah ini Fx1 X2. Nah, tinggal kita kalikan saja fungsi peluang masing-masing peubah acaknya. Kita kalikan nih ya. Nih, karena kan X1 X2 saling bebas, maka kita kalikan saja ininya, fungsi peluangnya masing-masing ini kita kalikan. Jadi tadi kan sudah ketahui nih Fx1-nya ini ya. Nih, tadi mana nih? Nih. Nah, ini kita kalikan nih Fx1 dan X2-nya ini. Nah, jadi sama dengan E pangkat min lambda 1 dikali lambda 1 pangkat X1 per X1 faktorial dikali E pangkat min lambda 2 dikali lambda 2 pangkat X2 per X2 faktorial sama dengan. Nah, kita akan menggunakan eksponen E karena basisnya itu kan sama ya. Jadi kita gabungkan saja E-nya, eksponennya. Jadi sama dengan E pangkat, kita gabungkan jadi sama dengan E pangkat negatif lambda 1 plus lambda 2 dikali lambda 1 pangkat X1 dikali lambda 2 pangkat X2 per X1 faktorial dikali X2 faktorial, dengan X1-nya yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya, dan X2-nya yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, nah di bagian ini kita akan lakukan trik matematika nih. Kan kita tahu nih bahwa tadi Y1-nya itu sama dengan X1 plus X2. Nah, supaya bisa melakukan transformasi dua variabel, kita pinjam variabel bantuan baru, yaitu ini Y2 sama dengan X2. Nah, sekarang kita balik ke persamaan untuk mencari nilai X1 dan X2 dalam bentuk Y1 dan Y2 ini ya. Jadi di sini misalkan Y2 sama dengan X2 nih, X2 sama dengan Y2 sama dengan W2, Y1, Y2, dan Y1 sama dengan X1 plus X2,
Nih, di sini X1 sama dengan Y1 min Y2 sama dengan W1, Y1, Y2. Nah, sehingga kita peroleh nih, yaitu F Y1 Y2, Y1 Y2 sama dengan F X1 X2 dikali W1 Y1 Y2, W2 Y1 Y2 dari ini X1 dan X2 dan X1-nya. Nah, setelah itu kita masukkan nilai X1 dan X2 yang baru. Ini ke fungsi peluang gabungan. Nih, kita masukkan nih fungsi peluang tadi ya. Fx1-nya berapa? Fx1, X2-nya berapa tadi? Ini ya, Fx1, X2-nya yaitu E pangkat negatif lambda 1 plus lambda 2. Lalu kita masukkan ini W1, W2-nya yaitu dikali lambda 1, Y1 dikurang Y2 dikali lambda 2 pangkat Y2 per Y1 dikurang Y2 faktorial dikali Y2 faktorial. Nah, teman-teman, kita sekarang ke langkah terakhir, yaitu kita sekarang hanya ingin mencari fungsi peluang untuk Y1-nya saja nih ya. Nih kan, kita akan menentukan Y1-nya saja. Maka kita harus mengeliminasi variabel bantuan Y2. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita akan menjumlahkan atau mensigmakan fungsi gabungan terhadap semua kemungkinan nilai Y2, yaitu dari Y2 sama dengan 0 sampai Y1. Yaitu kita jumlahkan ya. Jadi F Y1 Y1 sama dengan sigma Y2 sama dengan 0 sampai dengan Y1, F Y1 Y2 Y1 Y2. Nah, sekarang kita masukkan nih nilai dari ini. Jadi F Y1 Y1 sama dengan sigma Y2 sama dengan 0 sampai dengan Y1. Kita masukkan nilai F Y1 Y2-nya yaitu E pangkat min lambda 1 plus lambda 2 dikali dengan ini Y1 Y2-nya yaitu lambda 1 Y1 dikurang Y2 dikali lambda 2 pangkat Y2 per Y1 dikurang Y2 faktorial Y2 faktorial. Nah, teman-teman, supaya kita bisa menggunakan rumus teorema binomial, kita ini ya. Nih, ya kan kita kalikan ini kan, kita kalikan saja. Nah, habis itu kita kalikan bagian atas dan bawahnya itu dengan Y1 faktorial ya. Lalu konstanta yang tidak punya variabel Y2 itu kita keluarkan dari lambang sigmanya. Nah, ini ya yang tidak mempunyai variabel Y2 ini kita keluarkan dari lambang sigmanya ini. Jadi sama dengan E pangkat negatif Y1 plus Y2 per Y1 faktorial sigma Y2 sama dengan 0 sampai dengan Y1. Ini kita ganti dengan, kan ini sama saja ya, sama dengan Y1 sama saja dengan Y1 Y2. Jadi kita tulis saja ini Y1 Y2 dikali lambda 1 Y1 negatif Y2 Y1 min Y2 lambda 2 pangkat Y2. Nah, ingat teman-teman bentuk kombinasi ya. Bentuk kombinasi yaitu Y1 faktorial per Y2 itu sama dengan ini kan ya. Kita berarti ini kita ganti tadi ini dengan ini. Nah, teman-teman coba ingat lagi pada teorema binomial. Ini ya teman-teman, teorema binomial. Nah, pada bentuk sigma ini kan panjang ya teman-teman caranya ini. Bentuk sigma ini, jadi seluruh bentuk sigma ini bisa kita ringkas menjadi ini, menjadi lambda 1 plus lambda 2. Jadi kita tulis saja yaitu F Y1 sama dengan E pangkat negatif lambda 1 plus lambda 2 per Y1 faktorial dikali lambda 1 plus lambda 2 pangkat Y1 ini teman-teman. Nah, jadi kita lihat hasil akhir fungsi F Y1-nya ini. Bentuk strukturnya itu kan persis ya dari fungsi peluang distribusi Poisson awal tadi ya. Cuma bedanya parameternya sekarang berubah menjadi lambda 1 plus lambda 2. Jadi, terbukti bahwa jika X1 Poisson lambda 1 dan X2 Poisson lambda 2 itu saling bebas, maka
peubah acak baru Y sama dengan X1 plus X2 akan berdistribusi Poisson dengan parameter lambda 1 plus lambda 2, atau bisa ditulis seperti ini, Y Poisson lambda 1 plus lambda 2. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan.